Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Jumpa lagi dengan saya Parsono Agus Waloyo dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur, Kembang Sintru, Desa Nduplang, Kecamatan Karangpandan, 30 km dari Kota Solo arah Gunung Lawu. Saat ini saya berada di sebuah makom asli, makom ya, original ini makom, bukan petilasan. Jadi artinya insya Allah ada jasad beliau seorang waliullah, namanya pun Syekh Hasan Tafsir, seorang dai mukhlis ilallah, seorang kiai, seorang pendakwah di lereng Gunung Lawu Belahan Barat, masuk Kabupaten Karanganyar, 30 km dari Kota Solo, 500 meter dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur Kembang Sintru, Desanya Nduplang, Kecamatannya Karangpandan, dekat dengan Kota Solo. Di makbaroh ini ataupun di makam ini, istilahnya makom itu ada dua istilah. Yang pertama, makom secara arti umum itu adalah kuburan. Yang kedua, makom yang arti yang lain adalah petilasan. Jadi petilasan-petilasan waliullah, seorang pejuang, seorang ulama, biasanya ada petilasan-petilasan juga disebut makom. Nah, di sini ada makom yang berarti kuburan daripada Syekh Hasan Tafsir yang beralamat di Kembang Sintru, Desa Nduplang, Kecamatan Karangpandan, 30 km dari Kota Solo atau 500 meter dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Di sini ada beliau yang bersemayam di sini, ada Syekh Hasan Tafsir. Di sampingnya ada Ibu Nyai, almarhumah Ibu Nyai Syekh Hasan Tafsir, yang konon ceritanya beliau ini adalah seorang wanita yang sholihah, istilahnya sangat setia. Karena saya mendapatkan cerita dari orang-orang dahulu bahwasanya beliau ini ketika sudah menikah pun ditinggal tolabul ilmi ataupun ditinggal mondok kembali. Jadi seperti halnya Mbah Hasyim Asy'ari itu mondok di Mekah begitu, walaupun sudah menikah. Ini Mbah Hasan Tafsir ini konon waktu itu sudah alumni pondok, menikah dengan Ibu Nyai, ditinggal kembali untuk mondok lagi, berjuang di daerah lain, berdakwah di daerah lain, dan konon kabarnya itu tidak ditinggali bekal apapun kecuali hanya ubi-ubian yang berada di sekitar rumah beliau saat itu. Jadi ini adalah seorang wanita yang sangat setia, wanita yang sangat membantu perjuangan dakwah seorang suami ataupun daripada Syekh Hasan Tafsir ini. Dan uniknya para pemirsa, di nisan, batu nisan Syekh Hasan Tafsir ini lazimnya kalau seorang wali itu ditulis dengan kalender Hijriah ataupun kalender Jawa. Tetapi waliullah di sini ditulis 1911, nanti bisa di-shoot dari teman-teman. Itu 1911 itu ditulis dengan penanggalan Masehi. Ini yang unik. Jadi yang saya baru menemukan di awal abad 20, seorang waliullah, seorang ulama, seorang kiai yang wafatnya itu ditulis dengan penanggalan Masehi. Padahal ini bukan nisan baru. Artinya nisan ini sudah berumur 110 tahun. Sekarang 2021, nisan ini 1911. Berarti sudah 110 tahun yang waktu itu lazimnya itu penulisan kalender itu memakai tahun Saka, Jawa ataupun kalender Hijriah. Kemudian kalau kita ziarah di sekitar makbaroh Kembang Sintru atau di 500 meternya jarak dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur Kembang Sintru
Karangpandan 30 km dari kota Solo arah timur ya, arah ke Gunung Lawu ini atau arah ke Tawangmangu ini, ada 3 makam atau 4 makam yang bersejarah. Yang pertama adalah makam Monggokjoyo, nanti bisa ke sana dilihat-lihat, adalah petilasan Prabu Brawijaya terakhir. Itu sebelum membangun Candi Sukuh dan Candi Cetha. Yang kedua, ini ada makamnya beliau Syekh Hasan Tafsir yang meninggal awal abad 20, 1911 itu. Ini selatan Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Kalau petilasan Onggokjoyo dinamakan Pesarian Onggokjoyo itu berada di belakang persis daripada Pondok Pesantren Pitutur Luhur, Karangpandan, Solo. Ada lagi makam daripada Mbah Sindurjo. Makam Mbah Sindurjo itu juga sekitar 500 meter arah selatan dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Ada lagi pondok pesantren yang dulu itu pertama kali di daerah Karanganyar Belan Timur ini, Pondok Pesantren Kembang Sintru. Sekarang dilanjutkan dengan Pondok Pesantren Pitutur Luhur Kembang Sintru begitu. Itu tanahnya masih bekas-bekas ombak masih, tapi sekarang sudah tertimbun tanah. Kemudian makam-makam kiainya, ustadznya, santri-santrinya masih. Begitu pemirsa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Islam untuk meneladani jejak-jejak daripada orang-orang yang telah berdakwah di jalan Allah. Salah satu figur yang perlu kita teladani terutama ibu-ibu adalah Ibu Nyai Hasan Tafsir. Ibu Nyai Syekh Hasan Tafsir ini karena seorang wanita yang sangat setia, seorang wanita yang mandiri, ditinggal berdakwah, ditinggal tholabul ilmi, tapi mampu mengasuh anak-anaknya yang luar biasa. Itu saya mendapatkan cerita dari orang-orang tua di daerah sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saya Parsono Agus Waloyo dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur Karangpandan, Solo.